Hai, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, RB di sini. Oke, kesempatan pagi ini, untuk analisa harian ini, saya mencoba di market saham Indonesia, itu lebih tepatnya di Semen Indonesia ya, sini. Ini memperlihatkan pergerakan harga sejauh ini memang sedang berada dalam posisi kanal paralel bearish ya, di bearish ya, kanal paralel. Walaupun memang situasi ini adalah situasi kalau di tempen yang lebih besar lagi di dalam situasi sedang korektif ya. Oke. Jadi saya gambarkan alat bantu pertama adalah ini alat bantu pivot trend, tapi di sini saya gunakan kanal pivot ini sebagai fungsi sebagai river. Jadi mesti Anda ketahui bahwa selain saya menggunakan Elliott wave gelombang. Jadi di gelombang ini saya menggunakan untuk menentukan daerah utara, selatan, kemudian tepiannya, ini tepiannya di sini. Maka saya menggunakan alat bantunya seperti ini. Ini untuk memastikan bahwa seperti sekarang contohnya bahwa ini sekarang ini berada di sisi dekat tepian. Dekat tepian ini, tepian daratnya di sebelah sini, artinya bahwa ini dalam posisi ini kita kalau misalnya dalam sini kita harus sudah siap-siap harga katakanlah untuk akan bergerak uh, ke atas ya. Nah, itu dari sisi rivernya. Nah, bisa juga kita gunakan ini adalah untuk melihat katakan di Elliott wave-nya. Kebetulan saya mempunyai beberapa indikator. Salah satunya indikator new wave di sini ya. Ini Anda silakan cari di online walaupun ini berbayar ya, ini bisa saja misalnya menggunakan ini garis ya untuk menggambarkan gelombangnya. Cuman kalau garis ini kelemahannya bukan kekurangannya, penggambarannya kurang tepat karena dia menghubungkan dari satu titik open atau close-nya ya. Setiap close-nya ada dihubungkan, berbeda dengan kalau kita menggunakan gelombang ini ya. Kalau gelombang itu dia menggunakan katakanlah ini kalau saya kosongkan, nah seperti ini. Dia benar-benar menghubungkan membentuk sebuah gelombang. Walaupun ini kalau saya sendiri biasa menggunakan katakanlah secara manual membuatnya ini eh, kurang tepat, tapi untuk garis besar sih sudah lumayan dipahami. Nah seperti ini kalau saya hitung gelombangnya saat ini adalah seperti ini. Ini gelombang terakhirnya ya, bahwa ini adalah ini di sini kosong, di sini A, di sini B, ya, di sini C. C-nya sampai sini. Nah, sampai sini ya. Sampai yang kalau saya tekan keluarkan. Nah, yang ini kenapa sampai ini? Karena dia zigzag, maka ini jumlah gelombangnya harus minimal di atas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini memang lebih, nanti mesti lebih dari 5 kalau yang ini ya. Tapi kalau pakai menggunakan gelombang yang saya hitung secara manual ini kemudian bisa 5. Ini saya di sini ya, di sini C. Nah, setelah C ini ada korektif. Itu adalah bangunan dari sebuah yang saya sering menyebutnya di Adelaide Weapon itu sebagai gelombang X. Ya, gelombang X. Nah, dari sini ini terbangun A, B, C, D, E. Jadi di sini sudah terbangun gelombang kembali. Triangle hadir di sini. Seperti analisa beberapa hari lalu di Bitcoin, ini juga terbangun sebuah. Saya pertanyaan, mungkin Anda bertanya di sini apa di sini? Kita coba dulu di sini dulu ya D-nya. Kita harus mengukur D-nya itu apa gelombang 3 atau gelombang pola 1. Dengan mengukur korektif yang ininya ya, B-nya ini berapa. Kalau dia harusnya butuh sebuah flat ya. Sebuah flat harusnya ini. Sorry, salah saya. Bukan itu. Maka retracementnya saya ukur.
seperti ini. Nah, kalau kita lihat dia di atas 50, 61. Ini saya harus melihat barnya karena dia agak berbeda cara membuatnya. Candle biar lebih jelas. Saya harus mengukur tepat ini sampai sini, oke. Sini, oke. Maka dia ternyata yang betul di kurang dari 61,8. Maka bentuknya ini adalah bukan di sini kayaknya. Sorry, menggunakan candle kosong. Maka D-nya adalah di sini. Ya. Karena bentuk yang namanya sebuah triangle, nah gelombangnya ini harus berupa gelombang 3, ini gelombang 3, ini gelombang 3, atau mono silakan. Di sini kalau saya itu letakkan di sini ini tidak tepat karena tidak ada satupun pola yang mempunyai bentuk seperti ini ya. Ukuran ini memenuhi syarat sebagai flat tidak. Ini harusnya sebagai zigzag. Ternyata zigzag pun juga ini tidak memenuhi syarat. Setelah ini maka E-nya adalah di sini. Sejauh mana E-nya ini akan menentukan. Ya. Jadi posisinya udah posisi di sudah lengkap triangle-nya untuk menandakan area reversal. Begitupun kalau lihat dari sini di awal sama skelatornya pun juga sudah memenuhi syarat sebagai terjadi yang namanya divergensi, akan terbangun sebuah namanya reversal. Ya. Atau bukan reversal, ini sebagai tanda bahwa ini gelombang dari sini ke sini untuk turunnya ini sudah selesai. Sampai sini sudah selesai. Ya. Nah sekarang selesainya ini setelah gelombang ini, gelombang triangle ini, apakah ini akan berlanjut sebagai continue atau naik gitu ya, sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau lihat dari ini saat ini prediksi saya adalah istilahnya adalah naik. Itu pun juga kalau Anda mau masuk kalau secara trading rivernya ini harus di sini, masuknya di sini. Terjadi breakout di sini, ini river di sini. Nah, kalau menggunakan yang lain, lebih yang lain lagi, maka saya bisa menggunakan alat bantu yang lain. Ya. Dalam hal ini saya aktifkan dulu. Boleh yang ini. Kemudian gelombang ini saya matikan dulu. Saya gunakan untuk ini untuk salah satu indikator. Ini yang saya buat sendiri kalau ini. Ya. Nah ini indikatornya sudah saya gabungkan dengan aligatornya. Nah di sini saya bisa katakanlah punya area-area yang untuk masuknya di sini. Ya. Masuk. Untuk melihat ini, kalau misalnya kalau kita menggunakan daily, maka kita masuknya di sini. Ya. Masuknya di sini. Yang hijau ini ya. Kalau daily ya kita menggunakan daily. Mungkin kita bisa gunakan ini sebagai entry point di beberapa tempat multi point ya. Kita bisa lakukan ini. Salah satunya di sini. Nah kalau kita turunkan, misalnya kita ingin mendapatkan masuknya lebih bawah lagi, maka kita turunkan di time frame H1 seperti ini. Ya. Ini H1 ini menggunakan konsep walaupun sebenarnya ini belum hadir ciri-cirinya sebagai fraktalnya belum hadir, tapi saya sudah katakanlah memperkirakan dulu bahwa ini adalah menjadi sebuah anggap saja ini satu fraktal ya. Satu fraktal nantinya Bang. Kalau satu fraktal di sini akan dua sampai sini, dua. Nah, di sini kita bisa masuk di sini sebagai buying di sini. Tapi tunggu dulu pada saat ini karena ini belum ada fraktal. Ya, boleh saja sih order dulu di sini silakan saja ya. Karena mungkin kalau di marketnya saham pergerakannya ini agak berbeda. Tentunya ini belum ada perubahan karena saat ini market sedang tutup. Ya. Ini harusnya ada 2 bar lagi. Kalau misalnya dia naik maka terbangun fraktal, maka kita bisa mengeksekusi buy-nya di sini. Ya. Seperti itu. Ya, jadi itulah bagaimana kita menganalisa harian di saham semen Indonesia menggunakan analisa prediksinya menggunakan Elliott Wave modern dengan metode tradingnya yaitu metode trading river teknologi. Salah satunya adalah di sini satu, di sini pun juga bisa. Ini satu, ini dua, satu, dua, tiga, ya seperti itu. Oke, untuk analisa hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.